Shalom. Sebelum kita mulai pelajaran kita, dan hari ini kita akan berbicara tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester berbasis Outcome Based Education, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk mata kuliah Colloquium Theologicum S3 yang bisa digunakan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan institusi Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mulai kelas ini di program S3 Teologi ini, mata kuliah Colloquium Theologicum. Kiranya Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu sebagai dosen pengampu dan kami semua yang belajar, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Hamba sendirimu bodoh, hamba tidak bisa apa-apa. Hamba butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk memberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian bagi kami, agar kami dapat mengerti, mencerna pelajaran ini dan kami implementasikan dalam dunia pelayanan kami. Terima kasih, baik di kampus, baik di gereja. Tuhan tolong kami. Biar kami semua, baik hamba-Mu dan kami semua, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Kami butuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam. RPS, Rencana Pembelajaran Semester berbasis OB, Outcome Based Education, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk mata kuliah Colloquium Theologicum S3. Identitas mata kuliah Program Studi Doktor Teologi S3. Nama mata kuliah Colloquium Theologicum. Kode MK CTJV SKS 3. Semester disesuaikan. Dosen pengampu Dr. John Virgil Martin Miller STH MTH. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa doktoral dalam presentasi, diskusi kritis, dan pengujian gagasan teologis secara akademik. Mahasiswa mempresentasikan proposal disertasi dan menerima umpan balik ilmiah secara kolaboratif. 3. Capaian pembelajaran lulusan CPL mengacu pada OB Outcome Based Education. 1. Mampu mengembangkan pemikiran teologi kontekstual secara kritis dan inovatif. 2. Mampu melakukan riset teologi interdisipliner. 3. Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara akademik dan profesional. 4. Mampu berkontribusi dalam komunitas ilmiah. 4. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu 1. Merumuskan masalah teologis secara tajam dan sistematis. 2. Menyusun proposal disertasi yang dipenuhi standar akademik. 3. Mempertahankan argumen secara ilmiah dalam forum kolokium. 4. Memberikan kritik konstruktif terhadap karya ilmiah rekan. 5. Sub CPMK. 1. Mengidentifikasi isu teologis kontemporer. 2. Mengintegrasikan teori dan metodologi penelitian. 3. Mengkomunikasikan ide secara lisan dan tulisan. 4. Mengembangkan budaya akademik dialogis. 6. Strategi pembelajaran
MBKM oriented pendekatan, student centered learning, test method, project based learning, kegiatan mempresentasikan proposal, disertasi, diskusi panel, peer review, kolaborasi lintas institusi MBKM. 7. Materi pembelajaran 4 kali 14 pertemuan dipadatkan menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan materi. Pertemuan pertama 1. Orientasi kolokium teologikum. 2. Paradigma penelitian teologi. 3. Isu teologi kontemporer. 4. Metodologi penelitian teologi. Pertemuan kedua 1. Presentasi proposal 1. 2. Presentasi proposal 2. 3. Diskusi kritis dan review. 4. Evaluasi proposal. Pertemuan 3. 1. Presentasi disertasi 1. Pertemuan 2. 2. Presentasi disertasi 2. 3. Pendekatan interdisipliner. Publikasi. 4. Publikasi ilmiah. 5. Final kolokium. 6. Refleksi dan evaluasi. Penilaian assessment OB. Komponen bobot. Komponen partisipasi diskusi 15%, presentasi proposal 25%, kritik akademik 20%, UTS 15%, presentasi akhir 25%. 9. Metode penilaian. Rubrik presentasi ilmiah, penilaian peer review, observasi partisipasi, penilaian portofolio. 10. Integrasi MBKM. Kolaborasi dengan seminar nasional internasional, presentasi di forum akademik eksternal, publikasi jurnal, pertukaran akademik. 11. Referensi utama. Theological methods and introduction to theological research. Viewing theology in context. (12) Media dan sumber belajar. Zoom meeting, jurnal teologi bereputasi, perpustakaan digital. 13. Indikator keberhasilan. 80% mahasiswa mampu mempresentasikan proposal secara layak. 75% menghasilkan draft disertasi berkualitas minimal 1 publikasi ilmiah. Buku-buku referensi kolokium teologicum, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 1. Referensi bahasa Inggris wajib dan klasik. A. Systematic Theology Dogmatica, Systematic Theology, A Introduction to Biblical Doctrine, Welny, Gruden. Buku standar Seminari Injili sangat sistematis dan praktis. Christian Theology, An Introduction, Alistair E. McGrath, sangat cocok untuk S2 dan S3, analitis dan historis. Institute of the Christian Religion oleh John Calvin, Fondasi Teologi Reformed Klasik, Summa Theologiae Thomas Aquinas, Teologi Sistematik Klasik Katolik.
B. Biblical Theology and Exegesis. New Studies in Biblical Theology series. D.A. Carson, editor. Seri penting dalam teologi biblika modern. Biblical Theology. Gerhardus Voss, pendekatan sejarah penebusan redemptive historis. C. Christology and Doctrine Studies. Christology, a biblical histories and systematic study of Jesus. Gerard O. Collins, Study Christology Contemporary. D. Apologetics and Philosophy. Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetic. William Reasonable Faith. William Craig, Theology plus Filsafat plus Apologetica. E. Spiritual and Practice Theology. Knowing God. J.E. Packer, The Christian Life. Sinclair Ferguson, Introduction to Theology for Ministries. Elaine Robinson. 2. Romawi. Referensi Bahasa Indonesia. Buku inti Colloquium. Buku ajar Colloquium Theologicum. Pendeta Dr. Munar Daliman. Buku resmi pengajaran di STT Indonesia. B. Teologi Sistematik. Terjemahan Teologi Sistematika. Weni Grudem. Terjemahan tuntunan praktis mengenal Allah. J.E. Packer. Teologi ringkas J.E. Packer. Teologi Sistematika John Virgil Martin Miller. C. Teologi Kontekstual Indonesia. Teologi Kontekstual Indonesia Eka Dharma Putra. Teologi Sosial Y.B. Mangun Wijaya. Teologi Pembebasan. Terjemahan Gustavo Gutierrez. Biblika and Hermeneutika. Pengantar Perjanjian Baru Donald Guthrie. Terjemahan Hermeneutik Grant Osborne. Tersedia terjemahan Indonesia. 3. Romawi. Referensi tambahan untuk kolokium level doktoral. Biasanya dalam kolokium Theologicum S3 mahasiswa juga membaca Jurgen Moltmann, Theology of Hope, The Coming of God, Dietrich Bonhoeffer, Creation and Fail, N.T. Wright, New Testament Theology. Prinsip penilaian. Penilaian dalam kolokium Theologicum menekankan kedalaman teologis, depth of theology, kemampuan analitis kritis, integrasi multidisipliner, biblika, sistematika, historis, dan praktis, kemampuan argumentasi ilmiah, relevansi kontekstual gereja dan masyarakat. 2. Komponen penilaian. A. Partisipasi dan diskusi 15-20%. Kreativitas dalam diskusi teologis, kualitas pertanyaan dan tanggapan, kemampuan mengkritisi pemikiran tokoh. Misalnya Karl Barth atau N.T. Wright. Indikator argumentatif, bukan sekedar opini, berbasis literatur. B. Presentasi akademik
20-25% mahasiswa mempresentasikan topik tertentu, misalnya kristologi, soteriologi, teologi, kontekstual, kriteria, struktur logis, penguasaan materi, interaksi dengan audiens, penggunaan referensi utama, misalnya Institute of the Christian Religion, Institute of the Christian Religion. Critical books review 15-20%. Mahasiswa mengulas buku teologi utama, misalnya Systematic Theology, Christian Theology and Introduction, isi review, ringkasan isi, analisis kritis, evaluasi teologis, relevansi kontekstual Indonesia.